Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Bandung Medical Center, atau yang biasa disebut BMC, adalah salah satu rumah sakit yang cukup terkenal di kawasan kota Bandung dan sekitarnya. Sebagai pusat medis yang terkemuka, BMC memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Meskipun namanya mungkin sudah tidak asing bagi sebagian besar warga Bandung, masih banyak orang yang belum benar-benar mengenal asal-usul dan perjalanan rumah sakit ini dari masa ke masa. BMC beralamat di Jalan Haji Wasit Nomor 1, Lebak Gede, Bandung. Sebelum dikenal dengan nama ini, bangunan tersebut bernama Rumah Sakit Sartika Asih dan hanya beroperasi sampai tahun 1995. Setelah masa operasionalnya berakhir, bangunan ini mengalami masa transisi hingga pada tahun 2000, nama Bandung Medical Center resmi digunakan. Meskipun demikian, Rumah Sakit Sartika Asih sendiri tidak benar-benar hilang dari peta layanan kesehatan Bandung. Rumah sakit tersebut berpindah ke Jalan Muhammad Toha nomor 369, Cisteruregol, Kota Bandung, dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Perubahan ini menunjukkan bagaimana kedua rumah sakit tetap melayani masyarakat Bandung meski dalam bentuk dan lokasi yang berbeda. Perjalanan BMC tidak selalu mulus. Rumah sakit ini sempat menjalani proses renovasi yang kemudian terhenti akibat kematian pemiliknya. Setelah peristiwa tersebut, tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan renovasi, sehingga bangunan tersebut dibiarkan terbengkalai selama 17 tahun. Keadaan ini menciptakan banyak cerita mistis dan rumor tentang keberadaan hantu di dalam rumah sakit yang kosong dan tak terurus. Cerita-cerita ini menambah daya tarik BMC bagi para pecinta kisah horor dan mereka yang tertarik dengan dunia paranormal. Keadaan bangunan yang terbengkalai tersebut menarik perhatian banyak orang. Mulai dari mereka yang hanya ingin melihat-lihat hingga yang berniat melakukan uji nyali pada malam hari. Pada masa lalu, akses masuk ke bangunan ini cukup mudah sehingga banyak orang yang mencoba masuk. Namun, sekarang kondisinya berbeda. Akses ke dalam rumah sakit kini sangat terbatas karena bangunan tersebut sedang dalam tahap renovasi ulang dan direncanakan akan kembali dioperasikan untuk melayani masyarakat. Di balik berbagai cerita dan rumor yang menyelimuti BMC, ada harapan bahwa rumah sakit ini akan kembali aktif. Pengoperasian kembali rumah sakit ini tidak hanya akan mengurangi jumlah bangunan terbengkalai, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, kehadiran BMC yang baru akan menambah fasilitas kesehatan bagi masyarakat, terutama di masa pandemi seperti ini di mana kebutuhan akan layanan medis sangat tinggi. Rumah sakit yang penuh dengan pasien COVID-19 membuat tambahan rumah sakit menjadi kebutuhan mendesak. Cerita ini hanyalah pengantar singkat mengenai sejarah BMC. Tentu saja, mungkin ada lebih banyak informasi yang belum disebutkan di sini, dan warga Bandung yang lebih mengetahui bisa menambahkan di kolom komentar. Kini, mari kita lanjutkan ke pengalaman menarik Johan dan beberapa kawannya ketika mereka melakukan penelusuran di BMC pada malam Jumat Kliwon. Pada bulan Mei 2017, Johan dan teman-temannya memutuskan untuk mengunjungi BMC atas saran dari pengikut setianya di YouTube. Saat itu, Johan masih baru dalam merintis kanal YouTube-nya, dengan jumlah subscriber yang baru mencapai 2.000 orang. Sebagai seorang yang ambisius, Johan sering bertanya kepada para pengikut Instagram-nya mengenai tempat-tempat menarik untuk dikunjungi, terutama yang berkaitan dengan uji nyali di tempat-tempat angker. Kanal YouTube Johan berfokus pada pengalaman-pengalaman mengeksplorasi tempat berhantu. Dia sudah pernah mengunjungi berbagai tempat angker di Surabaya, termasuk rumah hantu Darmo yang sangat terkenal di sana. Ketika dia membuat Instagram story tentang pertanyaan tersebut, banyak pesan masuk yang menyarankan untuk mengunjungi Bandung Medical Center. Kebetulan, saat itu Johan dan 4 orang timnya sedang berlibur di Bandung. Setelah membaca berbagai pesan yang masuk, perhatian Johan tertuju pada satu pesan yang menyarankan untuk datang ke BMC pada malam Jumat Kliwon.
Malam Jumat Kliwon selalu dianggap memiliki nuansa mistis tersendiri. Setiap kali Johan mengunjungi tempat berhantu pada malam itu, kameranya selalu berhasil menangkap sosok-sosok yang tidak kasat mata, meskipun mata manusia biasa tidak bisa melihatnya. Hal ini menambah semangat Johan untuk mengeksplorasi BMC pada malam tersebut. Johan merasa tertantang dengan saran tersebut dan mulai mendiskusikannya dengan timnya. Banyaknya rekomendasi dari para pengikutnya menambah keyakinannya bahwa kunjungan ke BMC bisa menarik banyak penonton dan menambah jumlah subscribernya. Akhirnya, Johan memutuskan untuk memperpanjang masa liburan mereka di Bandung hingga malam Jumat Kliwon tiba, demi mengeksplorasi Bandung Medical Center yang penuh misteri tersebut. Sebelum hari yang ditunggu tiba, Johan dan teman-temannya memutuskan untuk terlebih dahulu mengunjungi Bandung Medical Center. Mereka ingin melihat-lihat lokasi dan menentukan titik-titik strategis untuk memasang lampu penerangan serta merancang set kamera. Persiapan ini dirasa perlu agar nanti ketika malam Jumat Kliwon tiba, mereka tidak mengalami kesulitan dan segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Bagi Johan, penting untuk merencanakan setiap detail dengan matang, karena itulah yang membedakannya dengan banyak pembuat konten lainnya di YouTube yang hanya mengandalkan keberuntungan semata saat mengeksplorasi tempat-tempat berhantu. 5 hari sebelum malam yang dinantikan, Johan dan keempat anggota timnya berangkat menuju rumah sakit tersebut pada pagi hari, tepatnya sekitar pukul 9. Saat mereka tiba di lokasi, pemandangan yang menyambut mereka adalah sebuah bangunan tua dan usang yang dikelilingi oleh pagar besi kokoh. Sepi dan sunyi, itulah kesan pertama yang mereka rasakan. Di depan bangunan, terdapat tulisan yang menunjukkan bahwa tempat itu adalah Bandung Medical Center. Tetapi saat Johan mendekati pagar, ia menyadari bahwa pagar tersebut digembok dari depan. Dari situ, Johan menyimpulkan bahwa pastilah ada penjaga yang bertanggung jawab atas tempat ini. Meski sering didengar bahwa rumah sakit ini bebas untuk dimasuki, tampaknya orang-orang selama ini menerobos masuk dengan melompat pagar atau mencari cara lain yang tidak ia ketahui. Sebagai pendatang di Bandung, Johan tidak ingin bertindak sembrono. Ia khawatir jika terlalu gegabah, sesuatu yang tidak baik bisa menghantui hidupnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk bertanya kepada beberapa warga sekitar. Setelah bertanya-tanya, Johan mendapat informasi bahwa ia harus menemui seorang bapak yang namanya dirahasiakan, karena beliau adalah penjaga dari tempat tersebut. Rumah bapak ini tidak jauh dari lokasi, sehingga Johan dan timnya segera beranjak ke sana. Saat bertemu, bapak tersebut menyambut mereka dengan sangat ramah dan bahkan menawarkan mereka makan. Namun, agar tidak terlalu merepotkan, Johan segera menyampaikan maksud kedatangannya. Awalnya, bapak itu tampak sangat aktif berbicara, tetapi seketika menjadi diam sambil menatap wajah Johan. Hal ini membuat Johan heran dan bertanya-tanya dalam hatinya apa yang menyebabkan perubahan sikap tersebut. Setelah diam sejenak, bapak itu bertanya dengan nada serius tentang tujuan Johan untuk memasuki rumah sakit tersebut. Johan pun menjelaskan dengan lebih rinci mengenai rencananya. Mendengar itu, bapak tersebut mengingatkan bahwa ada beberapa pantangan yang harus diikuti ketika berada di dalam bangunan itu. Selain tidak boleh berkata sompral atau berbuat hal yang tidak baik, ada beberapa ruangan yang sebaiknya tidak dimasuki. Bapak itu menekankan bahwa setidaknya ada 3 ruangan yang pantang untuk dimasuki. Johan, yang merasa semakin penasaran, bertanya dengan antusias tentang ruangan mana saja yang dimaksud. Bapak tersebut menjelaskan bahwa ruangan-ruangan yang dimaksud adalah kamar mayat, kamar bayi, dan sebuah ruangan yang terletak di dalam kamar bayi. Menurutnya, masuk ke ruangan-ruangan itu bisa membawa masalah. Dalam hati, Johan merasa sedikit kecewa karena justru tempat-tempat yang dianggap terlarang itu biasanya menyimpan sesuatu yang menarik. Seolah mengetahui isi pikiran Johan, bapak itu mendekat dan dengan nada serius mengingatkan agar tidak melanggar larangan tersebut jika tidak ingin keluarganya mengalami kesulitan. Setelah pertemuan tersebut, Johan dan timnya diantar oleh bapak itu menuju bangunan BMC.
Setibanya di sana, bapak itu mengingatkan bahwa ia akan menunggu di rumah dan meminta Johan untuk mengembalikan kunci setelah selesai. Bapak tersebut mengaku tidak lagi berani masuk ke dalam bangunan itu dan memilih untuk menunggu di rumahnya. Johan dan teman-temannya mengangguk tanda mengerti, dan bapak itu pun segera meninggalkan mereka. Pada pagi itu, Johan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan siaran langsung di Instagram. Ia mulai menunjukkan ruangan demi ruangan di dalam BMC kepada para pengikutnya. Namun, ketika ia memasuki ruangan bayi, tiba-tiba layar ponselnya mengalami gangguan. Tampaknya ponsel tersebut mengalami error dan tidak lama kemudian sinyalnya pun hilang sama sekali. Alhasil, siaran langsung pagi itu tidak berjalan mulus seperti yang ia harapkan. Meskipun demikian, ada sesuatu yang menarik perhatian Johan di sana. Dengan sifatnya yang dikenal sering melakukan hal-hal nekat, ia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Di pintu sebuah ruangan terdapat tanda, dilarang masuk. Tanda tersebut mungkin sudah ada sejak lama atau baru saja dipasang, tidak ada yang tahu pasti. Meski begitu, siapapun yang ingin masuk harus mendapatkan izin dari bapak penjaga. Hal ini dimaksudkan agar jika terjadi sesuatu, ada yang bisa membantu. Johan berpikir, apa sebenarnya yang ada di dalam ruangan ini? Ia pun memegang gagang pintu dan mencoba membukanya, tetapi ternyata pintu itu terkunci rapat. Dengan sedikit rasa kecewa, Johan berbalik hendak mencari tempat lain untuk dieksplorasi. Namun, pada saat itu, pintu tersebut tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Suara pintu yang sudah lama tidak dibuka terdengar nyaring, seperti jeritan besi tua yang berderit. Johan menoleh kembali ke arah ruangan tersebut. Meski tubuhnya merinding, rasa penasaran justru mengalahkan rasa takutnya. Sementara teman-temannya sudah berada di lantai 2, Johan memutuskan untuk masuk ke ruangan itu. Saat melangkah masuk, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan sedih yang mendalam, seolah-olah ada beban emosional yang tiba-tiba menghimpit dadanya. Setelah merasakan suasana yang mulai tidak nyaman, Johan memutuskan untuk segera meninggalkan ruangan bayi dan menyusul teman-temannya. Namun, baru saja ia melangkah keluar dari ruangan itu, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan memanggil namanya dari arah belakang. Tanpa menoleh, ia langsung berlari menuju tangga yang menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2. Pikirannya kacau, karena bagaimana mungkin ada suara perempuan di tempat yang seharusnya kosong, sementara ia dan teman-temannya semua adalah laki-laki. Rasanya ada sesuatu yang janggal, namun ketakutan yang lebih besar membuatnya tak ingin berpikir lebih jauh. Setibanya di lantai 2, Johan mendapati penerangan yang buruk. Suasana di sana jauh lebih gelap dan menyesakkan, membuatnya harus ekstra hati-hati dalam melangkah. Bau apak menyeruak di udara, membuat suasana semakin tak bersahabat. Beberapa alat rumah sakit terlihat berserakan di lantai, menambah kesan menyeramkan dan seolah-olah bangunan itu pernah menjadi saksi bisu dari sesuatu yang mengerikan. Ketika Johan dan teman-temannya memutuskan untuk menjelajahi lantai tersebut, mereka tidak menemukan sesuatu yang benar-benar menarik perhatian mereka. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke lantai 3. Lantai 3 ternyata tidak jauh berbeda. Bau busuk seperti bangkai tercium jelas, membuat mereka menduga ada hewan yang mati di suatu tempat. Mereka berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya dan bergerak lebih cepat menuju lantai 4, yang merupakan lantai terakhir di gedung itu. Ketika mereka tiba di lantai 4, mereka mendapati suasana yang sedikit lebih terang dibandingkan dengan lantai-lantai sebelumnya. Namun, justru di lantai ini mereka merasa paling tidak nyaman. Seolah-olah banyak sekali mata yang memperhatikan setiap gerak-gerik mereka, menambah kesan bahwa tempat ini memang tidak seharusnya dimasuki. Di tengah-tengah bau pengap yang meliputi ruangan di lantai 4, tiba-tiba tercium aroma melati yang bercampur dengan pandan. Bau itu sangat menyengat, hingga salah satu teman Johan, yang bernama Mas Koi, merasakan kepalanya berputar dan tubuhnya menjadi sempoyongan. Seolah-olah aroma itu memiliki efek yang aneh pada dirinya, membuatnya merasa seperti melayang tanpa sebab yang jelas.
Aroma tersebut begitu kuat, seperti parfum yang dioleskan tepat di bawah hidung, dan membuat mereka semua merasa waspada. Pikiran mereka pun mulai melayang pada hal-hal mistis, karena siapa yang akan menggunakan parfum dengan bau seaneh itu di tempat seperti ini? Dengan kondisi yang tak menentu, Johan dan timnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di lantai 4. Mereka mencari tempat untuk duduk dan meluruskan kaki mereka yang lelah setelah menelusuri setiap sudut bangunan ini. Napas mereka terengah-engah akibat lelah mendaki tangga, dan untuk sesaat, mereka mencoba melupakan suasana mencekam dengan membicarakan hal-hal ringan, seperti menggosipkan gebetan masing-masing. Suasana sejenak menjadi lebih santai, hingga mereka mendengar suara azan zuhur yang berkumandang dari kejauhan, mengingatkan mereka akan waktu yang terus berjalan. Namun, suasana tenang itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, tanpa ada yang menyentuh, salah satu pintu di lantai 4 terbanting terbuka dengan keras. Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat mereka semua terdiam dalam ketegangan yang mencekam. Sejenak, tak ada yang berani mengeluarkan suara. Mas Koi, yang masih merasa pusing, segera meminta agar mereka semua segera meninggalkan tempat itu. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dirinya dari segala arah. Perasaan was-was itu semakin membesar, membuat mereka semua bergegas menuju tangga untuk turun. Ketika mereka bergerak turun, perasaan bahwa ada banyak mata yang mengawasi mereka masih melekat erat. Tak ada satupun dari mereka yang berani mengungkapkan apa yang mereka rasakan dengan kata-kata. Mereka hanya saling bertukar pandang, seolah-olah mencoba menyampaikan kekhawatiran mereka melalui ekspresi dan gerakan. Mereka akhirnya sampai di lantai 1, dengan perasaan lega namun tetap dibayangi oleh rasa takut. Salah satu teman Johan tiba-tiba mengingatkan mereka semua tentang kamar mayat yang belum sempat mereka lihat. Johan pun tertegun, mengingat kembali tujuan awal mereka datang ke sini. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka, dan sebelum benar-benar pergi, mereka memutuskan untuk menyusuri lantai 1 sekali lagi, mencari kamar mayat yang disebut-sebut sebagai salah satu ruangan terlarang. Mereka mulai menjelajahi lorong demi lorong, memperhatikan setiap ruangan dengan lebih seksama. Saat melewati ruang tunggu, tiba-tiba mereka mendengar suara batuk dari sudut ruangan. Suara itu terdengar seperti batuk seorang pria tua. Namun, anehnya, ruangan itu kosong, dan hanya ada mereka berlima di sana. Suara itu begitu jelas, membuat mereka merasa semakin tidak nyaman. Rasa takut mulai menjalari pikiran mereka, tetapi keinginan untuk mengungkap misteri tempat ini membuat mereka terus bergerak maju. Akhirnya, setelah mencari dengan seksama, mereka menemukan sebuah ruangan yang di depan pintunya terdapat tulisan, "Dilarang masuk", dan segel yang melintang di atas pintu tersebut. Di atas pintu itu, tertulis jelas, "Kamar Mayat". Ketika mereka berdiri di depan pintu itu, mereka merasakan hawa dingin yang merayap ke seluruh tubuh mereka. Udara di sekitar ruangan itu terasa berbeda, seolah-olah ada energi lain yang menyelimuti tempat itu. Pikir mereka, pasti ada sesuatu yang berbeda di dalam ruangan ini, sesuatu yang menjadikannya salah satu ruangan yang disegel di seluruh rumah sakit. Merasa telah cukup mengeksplorasi rumah sakit itu dan menyadari bahwa suasana semakin tidak bersahabat, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi. Meskipun perasaan bahwa ada banyak sosok tak terlihat yang tidak menyukai kehadiran mereka terus membayangi, mereka berhasil keluar dari bangunan itu dengan selamat. Setelah keluar, mereka langsung mengembalikan kunci kepada bapak penjaga dan kembali ke hotel. Johan dan teman-temannya juga sudah berjanji akan kembali ke tempat itu pada malam Jumat yang akan datang, siap untuk menjalani pengalaman lebih menegangkan yang mungkin akan mereka hadapi. Sesampainya di hotel, Johan dan teman-temannya segera memulai sesi perencanaan yang intens. Mereka mengingat setiap detail dari kunjungan sebelumnya ke BMC, menggambar sketsa ruangan demi ruangan dengan teliti. Setiap sudut diperhitungkan agar penempatan kamera bisa maksimal, memastikan tidak ada satu momen pun yang terlewat. Setiap sketsa memuat rincian letak kamera, posisi lampu, dan aliran listrik yang tersedia,
menciptakan sebuah cetak biru strategi yang jelas dan terstruktur. Mereka berkumpul di ruang tengah hotel, berdiskusi dan menyusun rencana dengan serius, seakan-akan sedang mempersiapkan ekspedisi besar yang penuh tantangan. Setelah semuanya dipersiapkan dengan matang, mereka memutuskan untuk memanfaatkan malam minggu dengan berkeliling kota Bandung, menikmati suasana kota yang selalu hidup di malam hari. Waktu pun berlalu dengan cepat, dan tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari Kamis menjelang malam Jumat Kliwon, hari yang dianggap memiliki aura mistis tersendiri. Sejak pagi, tim sudah berada di BMC untuk memasang semua peralatan. Mereka dengan hati-hati menata kamera, memastikan setiap sudut penting terpantau. Aliran listrik pun dicek ulang, memastikan semua peralatan bisa berfungsi sempurna saat dibutuhkan. Setelah semua siap, mereka kembali ke hotel untuk beristirahat sejenak dan bersiap-siap melanjutkan penelusuran nanti malam. Namun, sebelum sempat beristirahat, Mas Koi mengingatkan bahwa ada satu kamera yang lupa disetel di depan kamar mayat. Dengan tergesa-gesa, mereka kembali ke BMC lebih awal, berangkat jam 4:30 sore agar semua persiapan bisa diselesaikan tepat waktu. Sesampainya di lokasi, suasana mulai berubah, ditandai dengan suara lantunan ayat suci yang menggema dari kejauhan, mengiringi matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Begitu matahari terbenam dan malam mulai menyelimuti BMC, mereka kembali ke lokasi. Rencana syuting akan dimulai sekitar jam 7 malam, waktu yang dirasa cukup tepat untuk memulai eksplorasi tanpa harus menunggu terlalu larut. Meskipun mereka adalah sekumpulan pemuda yang berani, tetap ada rasa was-was yang membayangi. Suasana di sekitar BMC begitu berbeda saat malam tiba. Aura bangunan tua itu terasa lebih hidup, seakan-akan ada banyak mata tak kasat yang mengawasi setiap gerakan mereka. Namun, mereka berusaha tetap tenang dan fokus pada tujuan utama mereka. Pintu pagar BMC menjadi saksi awal petualangan malam itu. Johan, sebagai pemimpin tim, membuka pintu dengan hati-hati. Seketika itu pula, mereka merasa ada banyak sekali yang mengamati dari balik jendela dan lorong gelap. Mereka berusaha mengabaikan perasaan itu, meyakinkan diri bahwa itu hanya sugesti semata. Memulai penelusuran, mereka melangkah masuk ke dalam, ditemani oleh peralatan kamera yang merekam setiap detik perjalanan mereka. Saat memasuki gedung, tiba-tiba terdengar suara lembut seorang perempuan menyambut mereka. Suara itu begitu nyata, seolah berasal dari dalam bangunan, padahal jelas tak ada perempuan di antara mereka. Suara tersebut bahkan terekam di kamera, menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ada sesuatu yang tak biasa di sana. Namun, mereka menganggap itu hanya ilusi belaka dan terus melanjutkan eksplorasi. Lorong demi lorong mereka telusuri, mencoba memahami tata letak BMC yang sudah lama tak berpenghuni. Sesampainya di loket rumah sakit, pemandangan mengejutkan tampak di layar kamera. Sebuah sosok perempuan tua berpakaian perawat duduk di kursi berkarat, tertunduk dengan rambut yang dicepol rapi. Penampilannya seperti suster dari zaman dulu, lengkap dengan hiasan kepala. Anehnya, sosok itu hanya terlihat di kamera, sedangkan dengan mata telanjang, kursi tersebut kosong. Rasa kaget menyelimuti mereka, tetapi keinginan untuk terus menggali lebih dalam mengalahkan rasa takut. Kunci rumah sakit masih berada di tangan mereka, satu rangkaian kunci yang terdiri dari beberapa buah. Johan teringat akan mitos mengenai kamar mayat dan kamar bayi, dua ruangan yang konon menjadi pusat aktivitas gaib di BMC. Tekad mereka semakin bulat untuk membuktikan kebenaran mitos tersebut. Mereka segera menuju kamar mayat, berharap bisa menemukan sesuatu yang menarik di sana. Setelah beberapa saat, mereka berhasil merobek segel pintu dengan bantuan pisau kecil yang selalu dibawa Mas Tio. Rangkaian kunci yang mereka pegang pun ternyata cocok dengan kunci pintu kamar mayat. Begitu pintu kamar mayat terbuka, hawa dingin menyergap mereka. Ruangan tersebut terasa sangat berbeda, dipenuhi dengan aroma formalin yang menyengat. Seolah baru saja ada mayat yang diformalin di tempat itu.
Di dalam ruangan, hanya tersisa peralatan yang biasa digunakan untuk memandikan jenazah dan lemari pendingin yang dahulu berfungsi sebagai tempat penyimpanan mayat. Namun, sebuah penemuan mengejutkan muncul ketika salah satu lemari pendingin dibuka. Johan menemukan gigi geraham manusia di dalamnya. Tidak hanya itu, beberapa potongan kuku manusia juga ada di sana, sekitar 7 buah, tersebar di dalam lemari yang sama. Ketidakpastian menyelimuti mereka, apakah semua itu berasal dari satu tubuh yang sama atau tidak, tak ada yang tahu pasti. Setelah kejadian itu, selalu ada saja peristiwa yang membuat suasana semakin mencekam. Suatu ketika, pintu kamar mayat tiba-tiba menutup dengan sendirinya, mengunci mereka semua di dalam. Ketika mencoba mencari jalan keluar, mereka tiba-tiba disambut oleh hembusan angin kencang yang berputar-putar di depan lorong kamar mayat. Kondisi semakin tidak terkendali ketika 3 dari mereka mulai menangis dan kehilangan fokus untuk merekam kejadian tersebut dengan kamera yang mereka bawa. Semua yang terjadi terekam dengan jelas dalam kamera mereka, memperlihatkan betapa menyeramkan situasi yang mereka alami. Di tengah-tengah ketegangan itu, mereka memutuskan untuk berdoa bersama, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berharap mendapatkan sedikit ketenangan dan perlindungan. Ketika sedang khusyuk berdoa, tiba-tiba pintu kamar mayat terhempas terbuka dengan suara yang sangat keras. Ketika mereka bergegas untuk keluar dari ruangan itu, mereka dengan jelas melihat sosok laki-laki tembus pandang yang berjalan keluar mendahului mereka. Sosok tersebut tampak sangat nyata, tidak hanya terlihat di kamera, tetapi juga dengan mata telanjang mereka bisa melihat dengan jelas kemana bayangan itu bergerak. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk dalam diri mereka, sehingga tanpa disadari, mereka malah mengikuti arah gerakan bayangan tersebut. Bayangan itu membawa mereka ke sebuah ruangan yang sangat gelap, tepat di depan kamar bayi. Saat mereka mencoba memasuki ruangan itu, senter di kepala mereka tiba-tiba mati secara bersamaan, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Perasaan tidak nyaman dan takut semakin menjadi-jadi, sehingga mereka memutuskan untuk keluar sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu keluar, mereka menyadari bahwa ruangan yang mereka masuki tadi adalah kamar bayi. Seperti di kamar mayat, mereka membuka segel dan mencoba satu persatu kunci untuk masuk ke kamar bayi. Begitu pintu terbuka, mereka melangkah masuk dan disambut pemandangan yang memprihatinkan. Di dalam kamar bayi itu, masih ada beberapa kotak bayi yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, ada yang berkarat, bahkan ada yang sudah hancur. Di sana juga masih ada beberapa selimut bayi yang tertinggal. Saat mereka sedang asyik melihat-lihat, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo. Namun, ada yang aneh dengan lagu itu karena liriknya diganti dengan bahasa Sunda, membuat suasana semakin mencekam. Johan, yang penasaran dengan suara tersebut, mencoba mengintip ke arah luar. Di ujung lorong, dia melihat sosok seorang suster perempuan menggendong bayi. Suster itu tampak sangat cantik meski berdiri cukup jauh dari mereka. Namun, suara nyanyiannya terdengar sangat dekat, seakan-akan suster itu berada di dekat mereka. Johan langsung teringat dengan sebuah kalimat yang pernah dia dengar, jika suaranya terdengar dekat, maka sosoknya jauh, jika suaranya jauh, maka sosoknya mendekat. Dalam kebingungannya, Johan terus menatap sosok perempuan itu. Lambat laun, perempuan itu mulai bergerak mendekat ke arah Johan. Dia tidak berjalan, melainkan melayang dengan lembut sambil meninabobokan sesuatu yang dibedong layaknya seorang bayi. Suara nyanyiannya semakin pelan dan terdengar semakin jauh seiring dengan sosoknya yang mendekat. Ketika perempuan itu semakin dekat, tubuh Johan tiba-tiba tidak bisa digerakkan sama sekali. Dia hanya bisa berdiri dengan kepala yang sedikit mendongak keluar dari pintu, memandang ke arah perempuan itu. Tanpa disadari, Johan merasa seperti berada di dimensi lain. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi hening. Teman-temannya tiba-tiba tidak ada dan suara mereka hilang entah kemana. Sosok perempuan itu semakin mendekat, kini berada sangat dekat dengan wajahnya. Namun, sosok tersebut tidak berhenti dan terus melayang melewati Johan sebelum akhirnya menghilang.
Setelah sosok itu menghilang, tubuh Johan kembali bisa digerakkan dan dia kembali ke dimensinya. Semua temannya ternyata sedari tadi berusaha menggerakkan tubuh Johan tetapi tidak berhasil. Salah satu temannya bertanya dengan cemas, bertanya mengapa tubuhnya tadi sangat kaku dengan mata yang melotot melihat ke pojok ruangan. Temannya mengaku melihat ke arah yang sama tetapi tidak menemukan apa-apa. Johan masih terdiam, berusaha mencerna apa yang baru saja dialaminya. Dia tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi yang begitu menakutkan dan aneh. Wajah sosok perempuan itu masih tergambar jelas di benaknya, dengan hidung mancung, bibir berlipstik merah, dan bulu mata yang panjang lentik. Aroma parfumnya yang khas, campuran bunga kenanga dan melati, masih tercium dalam ingatannya. Senyuman hangat yang ditujukan kepada sesuatu yang digendongnya, yang ternyata bukan bayi manusia melainkan sebuah tengkorak bayi, menambah kesan horor yang begitu mendalam dalam pikiran Johan. Sosok itu sangat menyayangi tengkorak yang digendongnya, menambah rasa takut yang begitu dalam pada diri Johan. Merasa situasi semakin tidak kondusif, Johan dengan tegas meminta agar mereka segera naik ke lantai 4. Mereka mulai menyusuri anak tangga satu demi satu dengan hati-hati. Setiap langkah terasa seperti melintasi batas antara dunia nyata dan dunia lain yang penuh misteri. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka tiba di lantai paling atas rumah sakit itu. Di sana, terlihat beberapa bangsal yang sepertinya dulu digunakan untuk rawat inap pasien. Di dalam bangsal-bangsal tersebut, masih ada beberapa ranjang tempat tidur yang tertinggal, memperkuat kesan bahwa tempat itu pernah menjadi saksi bisu dari banyak kisah kehidupan dan kematian. Ketika mereka berlima mengintip ke dalam salah satu bangsal, mereka dibuat terkejut dengan pemandangan yang tidak terduga. Ranjang-ranjang kasur pasien bergerak-gerak sendiri, padahal tidak ada siapapun di dalam ruangan tersebut. Mereka terfokus pada fenomena aneh itu, memperhatikan setiap gerakan dengan penuh rasa ingin tahu bercampur takut. Tiba-tiba, muncul banyak sekali penampakan pocong di atas setiap kasur yang ada di bangsal lantai 4 itu. Semua pocong tersebut berbaring dengan posisi kepala miring, seolah-olah memandang langsung ke arah mereka berlima. Rasa takut yang mencekam membuat mereka berteriak dan tanpa pikir panjang, memutuskan untuk segera keluar dari rumah sakit tersebut. Saat mereka mulai berjalan menuruni anak tangga, mereka melihat di pojok lantai 4 sosok tanpa kepala yang perlahan mendekati mereka. Sosok itu masih meneteskan darah segar dari lehernya, dan tubuh tersebut jelas-jelas milik seorang laki-laki. Kepanikan merajalela dalam hati mereka, membuat mereka semua berlari menuruni anak tangga dengan sekuat tenaga. Tidak ada lagi yang fokus pada kamera masing-masing, sehingga kamera-kamera itu menangkap gambar secara acak ke segala penjuru arah. Di saat momen itu, rekaman menunjukkan ada sesosok kepala pria dengan mata sebelah kiri yang berlubang tersenyum ke arah kamera. Saat ditelusuri, ternyata kamera tersebut dipegang oleh Mas Dudu. Momen itu tertangkap ketika mereka berlari menuruni anak tangga dari lantai 3 menuju lantai 2. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah itu kepala sosok yang ada di lantai 4? Apakah itu hanya editan? Tetapi gerakan kamera dan sosok kepala itu terlihat sangat nyata, tidak tampak seperti hasil rekayasa. Kejadian mengerikan terus berlanjut hingga mereka hampir mencapai pintu utama. Entah bagaimana, pintu itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan tidak bisa dibuka meskipun sudah didorong sekuat tenaga. Di tengah kepanikan, Johan kembali melihat sosok perempuan yang sama seperti yang dilihatnya di ruang bayi. Sosok itu tidak memperhatikan mereka, melainkan hanya memandang dengan penuh kasih sayang ke arah yang dia gendong. Hanya Johan yang bisa melihat sosok itu, sementara teman-temannya sibuk berusaha membuka pintu. Johan terdiam, terpaku oleh pemandangan itu sampai sosok tersebut menembus pintu dan secara mengejutkan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Mereka semua langsung berlari keluar dengan ketakutan, namun Johan hanya bisa melongo sampai salah satu temannya menariknya kembali ke kenyataan. Malam itu, mereka segera meninggalkan rumah sakit dan kembali ke hotel. Beberapa kamera dan peralatan lainnya tertinggal karena mereka lebih mengutamakan keselamatan diri.
Keesokan paginya, mereka kembali ke rumah sakit dengan ditemani oleh bapak penjaga untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Begitu bapak penjaga mengecek dan masuk ke ruang bayi, dia langsung marah kepada mereka. Mereka hanya bisa diam, merasa bersalah karena telah melanggar larangan yang ada. Bapak penjaga kemudian bertanya apakah mereka juga membuka kamar mayat. Mereka hanya bisa mengangguk dengan rasa bersalah. Bapak itu segera mengunci kembali ruang bayi, merekatkan kembali segel yang telah mereka lepas, lalu bergegas menuju kamar mayat. Sama seperti di ruang bayi, bapak itu segera mengunci kamar mayat dan merapikan kembali segelnya. Setelah semuanya beres, bapak penjaga tersebut mengajak mereka berbicara di luar rumah sakit. Bapak penjaga menyatakan ketidakpahamannya mengapa mereka begitu nekat. Ia menjelaskan bahwa tindakan mereka telah mengusik para penghuni tak kasat mata di rumah sakit itu, dan bahwa nyawa mereka kini terancam. Raut wajahnya penuh dengan kecemasan saat ia mengatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Dengan penuh penyesalan, mereka semua hanya mengangguk dan berpamitan, meninggalkan area rumah sakit BMC dengan perasaan campur aduk, mengingat pengalaman mengerikan yang baru saja mereka alami. Saat dalam perjalanan kembali menuju hotel, Mas Koi memeriksa rekaman di salah satu kameranya, tepatnya kamera yang diletakkan di lorong dekat ruang bayi. Dengan penuh perhatian, dia memperhatikan rekaman demi rekaman, sampai akhirnya terkejut saat melihat bahwa rekaman tersebut menunjukkan waktu pukul 2 dini hari. Padahal, setahunnya setelah melewati lorong ruang bayi, dia ingat betul kalau kamera di situ sudah dia matikan. Namun, entah bagaimana, kamera itu bisa menyala sendiri saat menunjukkan pukul 2 dini hari dan merekam selama 13 menit sebelum akhirnya mati dan kembali ke mode off. Mas Koi merasa aneh dan segera mengambil kamera tersebut untuk memeriksanya lebih lanjut. Di rekaman 13 menit itu, kamera menangkap sebuah penampakan yang sangat aneh. Banyak sekali anak kecil yang muncul di lorong tersebut, semuanya tersenyum menghadap kamera. Anak-anak itu muncul satu persatu saat kamera mulai merekam dan jumlahnya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Hampir mencapai menit ke-13, mereka semua tersenyum serempak dan kemudian kamera kembali ke mode off, tetapi rekaman tersebut tersimpan. Mas Koi merasa bingung dan heran, berpikir apakah mungkin rekaman itu adalah hasil editan atau bukan, tetapi yang jelas pemandangan itu sangat menyeramkan. Anak-anak tersebut tampak mengenakan baju tempo dulu, seperti dress dengan renda-renda untuk yang perempuan, sementara yang laki-laki membawa mainan mobil-mobilan dari kayu. Ada juga yang memegang suling bambu dan mainan burung dengan sayap yang mengepak saat didorong. Sayangnya, video tersebut sudah diberi watermark oleh Johan. Jika tidak, mungkin video itu bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Video tersebut pernah diunggah ke YouTube, tetapi karena ada tragedi yang menimpa calon tunangan Johan, akhirnya video tersebut dihapus permanen dari akun YouTube-nya. Johan juga tidak menyimpan video aslinya, dan semua kamera yang digunakan untuk merekam di BMC tiba-tiba rusak dan tidak bisa menyala lagi. Alasan utama video itu harus diturunkan dari YouTube adalah karena gangguan yang mulai terjadi setelah mereka kembali ke hotel. Johan dan teman-temannya masih berada di Bandung saat mereka mengunggah video dari sebuah kafe dekat hotel. Mereka baru kembali ke Jakarta pada hari Sabtu, namun setibanya di Jakarta, gangguan mulai menghantui mereka. Johan mulai mendengar suara perempuan menangis dari atas plafon kamarnya, suara bayi menangis, dan barang-barang di rumahnya sering berpindah tempat. Rumah kontrakan Johan hanyalah satu lantai, jadi otomatis suara-suara itu berasal dari plafon dan genteng. Tidak ada yang bisa masuk ke plafon tanpa merayap, dan suara langkah kaki di atas plafon sangat aneh. Selain itu, suara tangisan bayi di rumah kontrakan yang diisi oleh cowok-cowok semua juga sangat misterius. Johan tinggal di kontrakan itu bersama Mas Tio dan Mas Dudu, sementara Mas Koi dan Mas Penyok sudah pulang ke rumah masing-masing karena sudah menikah. Rumah asli Johan tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut, tetapi dia membutuhkan ruang yang lebih luas untuk membuat konten, sehingga dia harus mengontrak.
Di kontrakan itu, ada 10 rumah yang ditempati oleh mahasiswa rantauan yang semuanya laki-laki. Johan biasanya membawa tunangannya ke situ dan tidur bersamanya. Suatu hari, pacar Johan tidur di sana karena Johan merasa perlu ditemani. Dia mulai merasa paranoid dengan gangguan-gangguan yang datang silih berganti. Video tentang BMC yang diunggahnya ramai penonton, tetapi kejadian tidak menyenangkan mulai menimpa tunangannya. Pada awalnya, Johan tidak tahu bahwa tunangannya sensitif dan bisa merasakan kehadiran sosok lain. Baru malam pertama di kontrakan, tunangannya tiba-tiba mengalami demam. Mereka pergi periksa ke rumah sakit, tetapi hasilnya normal. Dokter berpikir mungkin tunangannya kecapean dan meresepkan beberapa vitamin serta antibiotik, juga menyarankan agar istirahat yang cukup. Namun, demamnya semakin parah sampai 3 hari berikutnya, membuat Johan semakin panik. Apalagi, sebentar lagi mereka akan melangsungkan pertunangan, sementara orang tua tunangannya tinggal di Bengkulu, dan tunangannya merantau sendiri ke Jakarta untuk kuliah. Ketika Johan membawa pacarnya ke rumah sakit, situasinya segera menunjukkan keanehan. Pacarnya segera ditempatkan di kamar inap untuk menjalani perawatan. Pada siang hari, tubuhnya tampak normal tanpa gejala apapun. Namun, ketika malam tiba, terutama setelah waktu Isya, demamnya mendadak melonjak tinggi, disertai menggigil yang hebat. Perilakunya juga berubah aneh, dia sering terbangun dari tempat tidurnya dan tertawa sendiri sambil memainkan bantal di tangannya. Johan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kondisi pacarnya, dan ini bukan hanya masalah medis biasa. Keesokan harinya, Johan memutuskan untuk menghubungi pamannya yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib. Dia merasa bahwa pacarnya mungkin sedang mengalami gangguan spiritual atau bahkan kesurupan. Penampilan fisik pacarnya juga mengkhawatirkan, tubuhnya terlihat semakin kurus dan pucat, sering melamun dengan tatapan kosong, seolah kehilangan semangat hidup. Semua ini membuat Johan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres terjadi pada tunangannya. Pada malam kedua perawatan, paman Johan tiba di rumah sakit. Ketika melihat kondisi pacarnya yang masih tetap aneh, paman Johan merasa sangat prihatin. Johan kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama investigasi di BMC kepada pamannya. Paman Johan menggeleng-gelengkan kepala, menyadari bahwa peringatan yang pernah diberikan kepada Johan telah diabaikan. Paman Johan menjelaskan bahwa kemungkinan besar sosok gaib dari BMC telah mengikuti Johan, dan sekarang mencoba untuk mengambil alih tubuh pacarnya. Sosok suster yang membawa tengkorak, yang pernah dilihat Johan, mungkin adalah entitas yang sekarang menguasai tubuh pacarnya. Malam itu, mereka memutuskan untuk melakukan sebuah ritual guna mengembalikan sukma pacarnya ke tubuhnya dan mengusir entitas gaib tersebut. Suasana rumah sakit pada malam itu terasa berbeda, ada perasaan tegang dan mengerikan yang melingkupi tempat itu. Johan merasa hatinya sangat sakit, seolah-olah dia akan kehilangan pacarnya untuk selamanya. Namun, dia berusaha tetap berharap bahwa semuanya hanya perasaannya saja dan situasi ini akan segera berakhir. Ritual tersebut berlangsung selama hampir 2 jam. Menurut paman Johan, entitas yang menguasai tubuh pacarnya sangat kuat dan sulit diusir. Entitas tersebut tampaknya memiliki ketertarikan khusus pada Johan, yang membuat situasi semakin sulit. Johan hanya bisa pasrah, terutama saat melihat pacarnya meronta-ronta kesakitan selama ritual berlangsung. Meskipun ritual itu begitu intens, lingkungan sekitar rumah sakit tetap tenang, seolah-olah tidak ada yang mendengar atau menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah ritual selesai, sukma pacarnya berhasil dikembalikan ke tubuhnya, meskipun dalam kondisi pingsan. Johan segera merapikan tempat tidur pacarnya dan menghubungi orang tuanya di Bengkulu. Karena pacarnya beragama Katolik, mereka melakukan doa bersama melalui panggilan video. Johan menempelkan ponselnya di dekat telinga pacarnya, agar suara doa dari orang tuanya bisa terdengar jelas. Sementara doa berlangsung, Johan mengamati sekelilingnya. Ketika matanya tertuju pada selang infus, dia melihat hal yang sangat aneh, bukan cairan infus yang mengalir turun,
melainkan darah yang naik ke atas selang. Johan merasa panik dan segera memeriksa kondisi pacarnya, yang ternyata sudah sangat pucat. Ketika dia menyentuh tubuhnya, pacarnya terasa sangat dingin, meskipun sebelumnya tubuhnya terasa normal. Tanpa membuang waktu, Johan segera keluar kamar untuk mencari bantuan. Dia mencoba menekan tombol panggil suster, namun tidak ada yang merespons. Ketika dia keluar kamar, dia melihat sosok suster perempuan yang pernah dilihatnya di BMC, tengah memandanginya dengan senyum mengerikan sambil menggendong bayi. Johan merasa sangat marah dan berlari menuju ruangan suster untuk mencari bantuan. Setibanya di sana, ruangan tersebut kosong tanpa ada satupun suster. Johan segera turun ke lantai 1 dan akhirnya menemukan seorang suster. Dengan segera, suster itu diajak kembali ke kamar inap pacarnya untuk memeriksa kondisinya. Wajah suster tersebut berubah kaget dan panik ketika melihat keadaan pacarnya. Suster itu segera menghubungi rekannya, dan tak lama kemudian datang 3 perawat laki-laki dengan membawa alat pacu jantung. Seorang dokter jaga malam juga segera tiba di kamar tersebut. Johan hanya bisa terdiam tanpa mampu berbuat apa-apa, merasa bingung dan tak memahami situasi yang sedang terjadi. Ia menyaksikan setiap gerakan para petugas medis yang berusaha memberikan pertolongan kepada pacarnya. Mereka dengan sigap dan cepat menyentuh tubuh pacarnya yang terbaring lemah. Tak lama kemudian, dokter mulai menancapkan alat pacu jantung ke arah dada pacarnya, mencoba segala upaya untuk menyelamatkannya. Waktu terus berjalan, dan harapan Johan semakin memudar. Dokter itu akhirnya menghampiri Johan dengan ekspresi penuh penyesalan. Mereka memberitahunya bahwa upaya penyelamatan sudah terlambat. Johan diminta untuk menuju ruang resepsionis guna mengurus biaya pemulasaran jenazah. Permintaan maaf disampaikan mewakili rumah sakit atas keterlambatan penanganan yang seharusnya bisa dilakukan lebih cepat. Johan yang mendengar penjelasan itu merasa tubuhnya seketika menjadi lemas, hingga ia terjatuh ke lantai. Pandangannya nanar ketika melihat wajah pacarnya mulai ditutupi kain putih, dan ranjang tempat pacarnya berbaring didorong keluar untuk dibawa ke ruang jenazah. Malam itu menjadi malam yang kelam bagi Johan, karena pacarnya telah meninggal dunia. Menurut observasi dokter, pacar Johan mengalami serangan jantung yang disertai dengan peningkatan tekanan darah yang sangat tinggi. Kondisi tersebut diperparah dengan penanganan yang terlambat, sehingga tidak dapat tertolong lagi. Johan masih berdiri terpaku di depan kamar bekas inap pacarnya, matanya terfokus pada layar ponselnya yang terus menyala. Ia melihat kedua orang tua pacarnya khusyuk membacakan doa untuk putri mereka yang telah tiada. Dengan suara yang bergetar, Johan berusaha memberitahu orang tua pacarnya bahwa putri mereka telah meninggal dengan tenang. Orang tua pacarnya, yang awalnya tidak menyadari kehadiran Johan, akhirnya berhenti membaca doa dan menatap layar ponsel dengan penuh kesedihan. Johan mengulangi pernyataannya, dan barulah kedua orang tua pacarnya menangis sejadi-jadinya. Johan mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi berdasarkan hasil observasi sementara dari dokter. Merasa tidak percaya dengan kenyataan pahit yang harus dihadapinya hari itu, Johan segera menghubungi teman-teman dan keluarganya untuk memberitahukan kabar duka tersebut. Semua orang yang mendengar kabar itu tidak percaya, seolah-olah semuanya terjadi begitu mendadak. Johan merasa bingung apakah kejadian ini ada hubungannya dengan kunjungannya ke PMC atau tidak. Ketidakpastian itu membuat hatinya semakin pilu. Keesokan paginya, jenazah pacarnya langsung diterbangkan ke Bengkulu untuk dimakamkan di sana. Johan bersama teman-teman dan keluarganya ikut berangkat ke Bengkulu untuk memberikan penghormatan terakhir. Selepas kepergian pacarnya, Johan sering merasa terdiam dan lebih memilih menyendiri. Rencana pertunangan yang sudah mereka susun dengan matang akhirnya berantakan. Undangan yang sudah tersebar hanyalah menjadi kenangan pahit. Di hari yang sama, Johan memutuskan untuk menghapus video yang telah mendapatkan 26 juta penonton. Sejak saat itu, ia memilih untuk tidak aktif lagi di dunia YouTube. Johan memutuskan untuk beralih profesi dengan membuka sebuah kedai kopi di Jakarta.
Namun, setiap kali ia mengingat kejadian itu, hatinya masih terasa nyeri. Meski begitu, Johan sempat kembali ke BMC untuk terakhir kalinya demi melakukan sebuah ritual. Tujuan ritual tersebut adalah untuk mengembalikan sosok yang mengganggu kembali ke habitatnya. Ritual itu dipandu oleh seorang ahli spiritual yang tinggal di sekitar BMC. Setelah ritual tersebut, Johan merasa sedikit lebih lega meskipun kadang masih terasa berat. Ia tahu bahwa ia harus ikhlas dan terus melangkah maju. Saat ini, Johan masih sendiri. Baginya, sangat sulit untuk menggantikan sosok pacarnya yang telah menemaninya selama hampir 5 tahun. Mereka hampir menggelar acara tunangan sebelum tragedi itu terjadi. Pengalaman ini menjadi sebuah kisah yang mendalam dari seorang YouTuber horor yang kini sudah tidak lagi aktif di YouTube. Channel YouTube-nya sekarang telah dibeli dan dikelola oleh teman kuliahnya. Sementara itu, keempat temannya masih aktif di dunia YouTube, namun mereka lebih fokus pada podcast daripada penelusuran horor. Kejadian terakhir di BMC membuat mereka kapok untuk melakukan penelusuran serupa.